Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali semua sobatku, temanku, saudaraku. Salam sejahtera selalu, sehat selalu, dan sukses tentunya. Pasti ada juga yang bertanya-tanya kenapa beberapa hari ini saya nggak aktif. Kebetulan sebenarnya saya juga agak bingung ya. Begini ceritanya teman-teman. Jadi maksud saya kemarin saya itu review ya, langsung saja saya bercerita. Bikin konten horor di tempat horor. Seperti yang ada di video sampai gagal. Tapi ternyata malah benar-benar dapat horor beneran. Dengan alasan yang pertama itu adalah rumah kosong, mungkin nyamannya. Dan saya nggak tahu kalau rumah itu memiliki sejarah. Jadi singkat cerita, saya juga sempat merekam meskipun sedikit dan kacau ya. Tapi rekaman itu hilang, tidak bisa saya putar. Bisa diputar, cuman hanya gambar hitam. Di situ saya juga merasa janggal dan aneh. Padahal di situ ada gambar kami, maksudnya kami berlari ketakutan, dan sebelum handphone itu nggak sempat dimatikan ya, sampai masuk ke dalam tas. Tapi sampai rumah rekaman itu semua hilang. Nggak hilang, ada, tapi semua gambar di situ hitam. Nah di sini ya, makanya saya tertarik untuk menceritakan. Jadi itu berawal dari dulunya rumah seseorang. Dulu sekali sebelum saya pergi merantau, pemilik rumah itu sudah nggak ada, sudah almarhum. Sebenarnya rumah itu dulu nggak angker banget. Nah, karena pemiliknya itu meninggal dunia dan cukup lama ditinggalkan ya, terus akhirnya mungkin digantikan atau dijual begitu. Akhirnya digantikanlah oleh orang lain. Satu. Kemudian disitulah mulai cerita angker itu mulai menyebar ya. Saya nggak tahu karena posisi saya merantau dan saya belum lama pulang. Saya dapat itu pun informasi dari saudara ya. Ngapain kamu kok sampai ke situ? Kamu nggak nanya dulu, nggak bilang dulu kalau mau bikin konten di situ gitu katanya kan. Emang kenapa? Padahal ya udah sempet berlari kami, jujur teman-teman. Untuk di tempat itu saya ditemani dengan rekan saya 2 orang. Justru malah mereka yang mendengar lebih jelas dan ketakutan. Jadi akhirnya saya kebawa-bawa dan ikut, bukan karena membawa beberapa peralatan termasuk alat penerangannya. Nah di situ beberapa keluarga sampai melarang, kenapa nggak bilang-bilang dulu gitu kan. Ya namanya nggak tahu ya, seperti anak kecil kayak gitu-gitu aja harus bilang gitu. Nah disitulah terungkapnya kisah teman-teman. Setelah saudara saya ini tadi bercerita ya, itu sempat ditempati beberapa orang, termasuk orang di desa itu sendiri ya. Jadi sempat ditempati orang. Kalau di kota mungkin ngontrak, tapi namanya ini di pinggir kampung ya, jadi nggak perlu ngontrak, kosong. Kalau mau nempatin terserah gitu. Kebetulan yang nempatin ini pengantin baru, jadi hanya tahan 1 hari 1 malam. Keren banget, saya heran. Kemudian sempat saya datengin, saya tanya kenapa kok cuma 1 hari 1 malam gitu. Bang bener, untung aja gak usah bikin konten kesana. Aku kemarin karena terdesak posisi kata dia, jadi akhirnya aku numpang di situ.
hal-hal yang terjadi di situ katanya nggak masuk akal. Oke, begini teman-teman, itu rumah cukup di pinggiran ya, dengan perbatasan kebun, dan rumah itu dulunya ya umumnya selayaknya rumah manusia normal gitu, hanya berdindingkan kayu karena nggak pernah direnovasi, jadi agak sedikit rusak. Nah ini sangat di pinggir, di ujung, jadi jarang sekali ada orang melintas pun, dia hanya arah jalan-jalan kebun. Jadi terakhir kemarin sangat terlihat tidak terlalu, memang dari pemandangannya tuh sederhana tapi udah cukup horor. Nah lanjut ke cerita teman saya tadi, dia bersama istrinya di situ. Sama mereka berdua sering melihat hal-hal nggak jelas, sering diganggu, dan tengah malam ini teman-teman, piring ini bisa melayang sendiri-sendiri katanya. Seperti ada yang ngamuk, benda-benda rumah itu dilemparin. Akhirnya besok pagi siang dia angkat barang dan angkat kaki dari situ. Akhirnya kosong. Dia dapat informasi juga, maksudnya beda cerita lagi dengan saudara saya tadi. Kalau menurut informasi dia, dulu ada orang sempat numpang di situ, sampai maaf teman-teman ya, karena bertahan terus itu sampai memiliki gangguan mental, gangguan jiwa. Jadi dia itu tak kerasukan atau apa, saya kurang tahu ya, suka meminum darah kucing. Ini kata informasi orang yang numpang tadi ya, selain saudara saya itu, dia suka menggigit leher kucing dan menghisap darahnya. Di sini saya agak habis pikir, mungkin itu dia sedang dirasuki oleh penunggu situ, atau memang dia gangguan, itu saya kurang tahu ya, karena posisi saya nggak di kampung itu. Sampai sekarang teman-teman, itu benar-benar jadi tempat horor yang jarang sekali orang mau main ke tempat itu ya. Bahkan diganti rugikan, maksudnya dijual, itu nggak laku teman-teman sampai sekarang, karena ya itu tadi, orang mendengar info tersebut, jadi orang takut ya. Aneh juga untuk hari gini masih ada yang se-horor itu ya. Nah di situ saya benar-benar ya mengiyakan, karena saya sempat bikin konten di situ, terlihat horor dan nyaman ya, cocok untuk review. Nah kebetulan ada teman-teman yang bantuin gitu kan, jadi iseng-iseng itu mereka ikut, saya minta tolong bawain beberapa benda barang gitu ya. Jadi kata mereka, "Bang, bro," katanya, "ya kamu gak dengar suara barusan? Ayo cabut." Maksudnya apaan? Itu baru nyampe, hidupin lampu, terus kemudian setel, saya mau ini dan itu gitu kan. Tapi dianya malah langsung, "Emang kamu gak dengar suara itu?" katanya. Dan suara itu terus terdengar berulang kali. Jadi sampai benar-benar saya belum pernah melihat teman saya itu ketakutan, dan kali ini saya melihatnya dia ketakutan. Nah akhirnya saya menuruti, pergi, saya juga ikut pergi dengan berantakan. Saya nggak sempat matiin handycam sama handphone. Saya pikir-pikir ini cukuplah untuk bikin konten, jadi bahan untuk review gitu ya. Tapi ternyata saya putar sampai rumah, ini udah gak ada gitu, tapi hitam semua. Ternyata di situ menurut warga setempat bukan cuma satu penghuninya, bermacam-macam gitu. Dan teman saya sendiri itu dengarnya bukan cuma satu suara, tapi cukup gaduh,
dan ramah. Akhirnya saya juga ya tanpa pikir panjang itu pergi gitu. Jadi itu ceritanya teman-teman. Setelah layar hitam, beberapa hari saya beristirahat ini, saya juga mimpi nggak karu-karuan, seperti dikejar-kejar hal yang nggak benar gitu, kurang jelas, tapi cukup membuat saya ketakutan, seperti di alam nyata. Jadi cukup lucu. Belum kapok ya sedikit istirahat, kemudian untuk relax, berangkat lagi ke yang kedua. Karena maaf ya, sebelumnya memiliki teman yang agak, saya bilang ya, penakut. Sebenarnya saya juga seperti itu. Akhirnya saya bikin konten sendiri. Nah, karena saya sering melintas itu jalan yang ada gubuk di sebuah perkebunan. Itu benar-benar gubuk yang cukup lama. Jadi menurut saya nggak horor ya, karena itu di perkebunan. Tapi ternyata lagi-lagi teman-teman, saya gagal. Karena dulunya sama-sama itu nggak angker. Ternyata gubuk yang saya buat review ini benar-benar dihuni maaf, hantu cowok yang suka lompat-lompat dan real. Bahkan itu jahil, suka motor yang lewat di sekitarnya, motor bagus-bagus, motor baik-baik itu suka mogok gitu. Dan setelah motor mogok, mereka dikasih pertunjukan dia keluar dari gubuk tersebut, karena ini di tepi jalan teman-teman, sekitar 20 meter ya dari jalan, dan dindingnya itu masih terlihat lama gitu, maksudnya dari kayu bulat, bukan dari papan gitu, dari kayu semua. Jadi cukup kelihatan khas kalau itu pondok model lama. Jadi saya benar-benar juga melihat bayangan melintas. Makanya beberapa hari ini saya beristirahat karena ya kejadian seperti yang saya ceritakan itu tuh. Mungkin mereka juga nggak ingin diganggu ya, tapi saya juga nggak tahu. Yang jelas saya tidak punya maksud apapun. Bahkan sampai ke mimpi saya tuh merasa dikejar-kejar seperti itu. Jadi cukup jelas teman-teman. Lagi-lagi anehnya, hari itu saya pontang-panting sambil bawa kamera ya, bawa handphone. Itu lagi-lagi saya nggak dapat rekaman. Yang terlihat hanya sepotong waktu saya turun dari kendaraan. Bahkan itu masih, kita kan merekaman kan testing dulu ya, kita tes ya. Nah kalau yang testing itu lengkap, tapi ketika yang rekaman sama sekali nggak ada, maksudnya layar hitam. Padahal handphone saya ini sering saya pakai untuk aktivitas seperti itu, no problem ya, baik-baik aja. Jadi di situ saya agak beristirahat beberapa hari. Selain saya belum fit untuk vlog, saya udah dapat kabar dari teman ada tempat yang bagus untuk review, maksudnya sedikit mistis juga. Jadi sebelum saya berangkat ke sana, saya menyembuhkan kaki dulu maksud saya. Tapi coba itu hanya tetangga desa, nggak terlalu jauh. Saya review di tetangga desa tersebut, tapi malah diteror beneran. Nggak seperti di film-film terlihat nyata atau gimana, nggak ya. Rasanya itu di tempat seperti itu udah beda gitu ya. Udah rasa nggak karu-karuan, takut, nggak fokus. Jadi sebelum penampakan kita itu udah merasa aneh dan nggak karu-karuan. Jadi gimana kita mau fokus rekamnya kalau itu kamera atau handphone yang kita taruh. Jadi itu teman-teman, saudara sekalian semuanya, kenapa alasan beberapa hari ini saya nggak upload. Insya Allah untuk selanjutnya
saya akan terus lagi-lagi masih di kisah nyata. Oke, sekian teman-teman, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Sehat selalu dan sukses tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.